Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke para investor, kita hari ini akan membahas ya tentang persiapan IPO saham GoTo. Kita tahu perusahaan Gojek dan Tokopedia sudah merge dengan nama baru mereka GoTo ya. So the next big thing is coming. Dan berikutnya kita akan membahas tentang apakah saatnya kita melakukan rebalancing portofolio kita. Yuk kita nonton video hari ini. Nah teman-teman, saya akan melakukan quick update dulu ya tentang IHSG. Sekarang IHSG ini semakin hari koreksinya semakin besar. Di saat video ini dibuat, IHSG ini sudah berada di bawah 5.800. Nah, ini mungkin adalah mimpi buruk bagi banyak investor yang sudah kehabisan cash karena sudah overspend ya. Artinya lebih banyak posisi di saham daripada memegang cash. Tetapi ini adalah kesempatan bagi para investor yang sudah menyimpan cash ataupun bagi para investor yang baru ingin melakukan investasi di saham. Kenapa? Karena kalian ada di saat situasi di mana IHSG sudah cukup murah, banyak saham yang harganya sudah terkoreksi cukup dalam. Sehingga ini adalah potensi buat kalian mendapatkan capital gain di investasi saham. Oke, jadi berikutnya teman-teman, ini saya memperlihatkan grafik IHSG ya. Kalau kita lihat sekarang, harga IHSG ini di 5.773 di saat video ini dibuat. Nah, di tahun 2018, IHSG ini support mereka ada di 5694. Artinya apa? Sekarang harga IHSG ini sudah seperti harga support di tahun 2018, yaitu tahun-tahun lalu ya. Nah, artinya kita mempunyai kesempatan cukup besar untuk melakukan pembelanjaan saham karena potensi gain kita cukup besar. Kenapa? Karena kalau misalnya IHSG sudah kembali rebound ke harga 6.000 lebih atau bahkan sampai 6.500, 6.600, potensi capital gain kita sudah cukup besar. Tinggal kita memilih saham apa saja yang menarik untuk kita beli. Ya, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan ke para investor semua ya. Kalau zaman itu sudah mulai berubah. Banyak yang semakin canggih, teknologi juga semakin berkembang. Nah, di tahun 2021 ini setelah COVID ya, banyak hal yang juga sudah berubah di dalam dunia investasi. Yuk coba kita lihat fenomena akhir-akhir ini. Jadi pertama, perbankan yang dianggap safe haven, justru sahamnya cannot perform nih teman-teman. Yang kedua, ada saham-saham blue chip ataupun big cap justru malah berguguran nih. Lalu poin berikutnya ada saham-saham second liner atau technology related naik secara signifikan. Lalu Gojek dan Tokopedia merge menjadi GoTo, di mana ini adalah historic event ya. Belum pernah ada perusahaan sebesar ini atau seraksasa ini melakukan merger dan mereka akan melakukan IPO di IHSG. Dan ini adalah kesempatan buat para investor sekalian ya. Dan kita lihat juga pilihan stok bandar-bandar saham sekarang sudah mulai berubah ya teman-teman. Jadi sekarang saya ingin mengajak para investor untuk melihat ya situasi atau fenomena yang terjadi di saat setelah COVID ini. Sektor perbankan yang konvensional yang justru paling tertekan setelah COVID. Coba kita lihat, ini ada Bank Mandiri dan Bank BCA. Kita lihat grafiknya, ini adalah 5 tahun terakhir ya. Bank Mandiri sekarang ada di 5825, di mana harganya ini seperti di harga di 2017. Artinya apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman adalah investor jangka panjang dan belanja di saham Mandiri di tahun 2017, kalau kalian biarkan sahamnya 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 2021, kalian tidak mendapatkan apa-apa. Karena sahamnya ya begitu-begitu saja setelah terjadi rally dan sekarang terjadi koreksi cukup dalam. Ini dalam jangka waktu 5 tahun loh ya teman-teman, itu sangat panjang. Dan dengan kalau misalnya BBCA, kalau BBCA mungkin lebih mending ya harganya. Kenapa? Karena mereka harganya sekarang mirip dengan harga tahun 2019 ya di 31.800. Sehingga artinya kalau 2 tahun lalu kalian beli BCA ya sekarang dari teman-teman masih oke istilahnya. Nah sekarang berikutnya ada Bank BNI dan Bank BRI. Kita lihat bagaimana. Grafik Bank BNI ini juga sangat mengkhawatirkan ya, dimana kita lihat kalau misalnya teman-teman melakukan investasi di tahun 2017, sekarang lihat harganya sudah mendekati ke 5 tahun lalu. Ini udah kembali lagi ya harganya ke 5 tahun yang lalu. Setelah COVID, Bank BNI belum terjadi recover. Nah, bagaimana dengan Bank BRI? Bank BRI ini sedikit lebih baik ya, dimana setelah terjadi COVID, yaitu koreksi sangat dalam, mereka juga reboundnya cepat sekali. Tetapi sekarang kita lihat harga BBRI ini sudah di bawah 4.000 kembali ya. Jadi sangat-sangat tertekan. Oke teman-teman, tadi kan adalah perbankan yang top tier ya. Sekarang coba kita lihat yang second liner banknya seperti apa. Kita mulai dari Bank BTN. BTN kita lihat terjadi koreksi yang cukup besar juga ya setelah COVID. Mereka sempat rally tetapi sekarang sudah kembali terjatuh kembali. Nah, bagaimana dengan Bank Danamon? Bank Danamon ini lebih
tragis lagi ya teman-teman. Ini dulu sempat harganya hampir 10.000, sekarang harganya sisa 2.410. Koreksinya sangat dalam dan tidak ada henti-hentinya. Bahkan sekarang Bank Danamon ini harganya sudah mendekati harga COVID ya, ibaratnya yang setelah panic selling ini. Jadi Bank Danamon harga sahamnya sangat mengkhawatirkan. Berikutnya ada Bank Bukopin. Bank Bukopin juga selama bertahun-tahun ini lagi downtrend, di mana sempat terjadi penggorengan saham di Bank Bukopin dan sekarang sudah koreksi kembali lagi ke harga 400 ya. Jadi kalau teman-teman belanja nih Bank Bukopin di tahun 2017, justru malah duit teman-teman amblas ke bawah ya. Bagaimana dengan BTPS? BTPS ini juga kita lihat koreksinya sangat drastis ya. Setelah COVID mereka ada tempat rebound, tetapi sekarang sudah balik koreksinya sampai di harga 2.660. Sangat mengkhawatirkan. Nah, teman-teman, sekarang justru bank-bank yang berhubungan dengan digital atau ada isu tentang digital, performance-nya coba kita lihat. Ada Arto, di mana di tahun 2020, setelah COVID ada koreksi, lalu harganya naik sampai 10.000 ya. Ini harganya cuma awalnya 1.000-an doang, bahkan ratusan, sekarang sudah di 10.000. Ini naiknya sudah nggak tahu berapa ribu persen ya. Berikutnya ada Bank BBHI ya. Bank Harta Internasional, kita juga lihat harganya di mana flatline selama bertahun-tahun, sekarang harganya sudah di 1.300 ya, sangat luar biasa. Berikutnya ada bank, yaitu Bank Aladin ya. Teman-teman lihat setelah mereka IPO harganya itu cuma di bawah 1.000, sekarang harganya sudah 3.100. Dan ada BABP, di mana flatline selama bertahun-tahun ya, sekarang harganya sudah di 112. Ini adalah pergerakan saham-saham bank yang ada isu digitalnya atau yang bertransformasi ke menjadi bank digital. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Tadi kita memperhatikan bank-bank yang konvensional atau big capital yang dimana orang-orang anggap safe haven. Sekarang, selain perbankan, kita lihat saham big cap lainnya. Apa yang terjadi setelah COVID? Nah, Pegas teman-teman, kita lihat kalau misalnya kalian investasi jangka panjang di Pegas ya, yang dianggap sebagai perusahaan oke, kita lihat harganya yang dimulai dari 3.000, sekarang harganya sudah sisa 1.105. Ini sebenarnya sangat mengerikan ya. Setelah terjadi COVID, koreksi dalam, mereka sempat rebound, bahkan belum mencapai harga sebelum COVID, mereka sudah kembali koreksi kembali. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Nah, sekarang berikutnya ini fenomena Unilever ini lebih luar biasa lagi teman-teman. Kita lihat mereka dari tahun 2018, 2019, mereka terjadi koreksi sampai sekarang. Bahkan harga sekarang sudah di bawah harga COVID. Nah, ini Unilever sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena harganya ini sudah mendekati dengan harga mereka di tahun 2013. Artinya apa? Jika teman-teman adalah long-term investor yang dimana kalian setiap tahunnya menabung di saham Unilever, dan mulai menabung di tahun 2013, uang teman-teman justru bukannya semakin bertambah, malah habis ya di Unilever ini. Jadi teman-teman, tidak semua saham big cap itu menjanjikan. Nah, berikutnya ada Gudang Garam dan HMSP. Ini lebih mengerikan lagi ya, mungkin teman-teman sudah tahu, di mana harganya dari 80.000 lebih, sekarang sisa 32.000, dan HMSP yang di mana harganya sempat 5.000 lebih, sekarang harganya sisa 1.250. Padahal perusahaan ini kan perusahaan rokok ya, di mana perusahaan rokok itu kita tahu tidak ada matinya, karena orang sudah merokok dari tahun-tahun sejak zaman dulu kala, dan sampai sekarang bahkan COVID pun orang masih melakukan rokok ya. Jadi teman-teman, perusahaan yang big cap ataupun yang kita kelihatannya seperti blue chip atau LQ45 tidak menjanjikan bahwa mereka akan memberikan keamanan di dalam dunia investasi. Jadi kita harus terus melakukan analisa berkala ya di dalam mengambil keputusan investasi saham. Oke, jadi kalau para investor yang suka tanam di saham dan ditinggal secara bertahun-tahun ya, ini misalnya kalau ada terjadi koreksi dan kalian biarkan, karena kalian mungkin pikir ya cuma koreksi sehat ya. Ini lama-lama teman-teman habis semua ya. Contohnya ya tadi kayak Gudang Garam, Unilever. Karena kenapa ini bisa terjadi? Karena zaman itu selalu berubah. Kita tidak pernah tahu kalau misalnya zaman ini sudah berubah ke area mana, ya saham itu bisa saja menjadi obsolete atau tidak relevan lagi karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak boleh stick cuma di satu saham. Kenapa? Misalnya contoh kita sudah pernah cuan besar di satu saham A. Ya kita jangan gagal move on ya dari saham itu. Artinya masih ada banyak saham lain yang bisa kita melakukan investasi. Jangan karena kita sudah pernah cuan di saham tersebut, jadi kita tunggu di tahun-tahun ke depan kita akan mencari waktu lowest point mereka, lalu kita masuk lagi dengan dana yang sangat besar, nanti malah uang kalian habis ya teman-teman.
Nah, karena zaman itu terus berubah, kita harus terus melakukan analisa secara berkala. Nah, lalu apa yang naik nih teman-teman? Ada saham radio ya. Ini mungkin agak unik. Ada saham Mari dan Aba di mana mereka ini bergerak di radio. Ini harga mereka setelah COVID sempat flatline, tetapi sekarang terjadi kenaikan yang sangat luar biasa sekali ya. Coba lihat grafiknya saja. Dari yang flatline begini sekarang sudah di 278 buat Mari, dan untuk Aba setelah flatline mereka sekarang sudah di 218. Dan kita tidak tahu kenaikan ini akan berlanjut sampai di mana. Berikutnya ada DMMX dan MPPA. Nah, DMMX ini adalah perusahaan yang bergerak di digital marketing ya teman-teman, yang semenjak mereka IPO itu yang cuma berapa ratus, sekarang harga mereka sudah 1050. Lagi-lagi yang bergerak di digital marketing ataupun yang berhubungan dengan teknologi, harga sahamnya melejit seperti ini. Nah, ada MPPA, dan MPPA ini cukup unik. Kenapa? Karena MPPA ini adalah perusahaan yang kita lihat harga sahamnya tuh sudah mulai downtrend bertahun-tahun, tetapi setelah adanya isu mereka dibeli Gojek dan setelah terkonfirmasi harga sahamnya nggak karuan. Ya, jadi sekali ada nama Gojek, langsung harga MPPA ini melejit dari yang ratusan bahkan sudah flatline, sekarang sudah menjadi 1000. Luar biasa sekali ya. Nah, berikutnya teman-teman ada perusahaan MCAS Integrasi ya, dengan kode MCAS. Kita lihat harga sahamnya juga justru kenaikannya sangat signifikan ya. Setelah COVID koreksi dan sekarang kenaikannya belum berhenti dan harga MCAS sudah di 6275. Ini luar biasa sekali. Nah, dan berikutnya teman-teman ada Bevin dan Tebik ya. Dimana kita lihat Bevin ini harga setelah COVID mereka itu cuma sisa 200-an ya. Sekarang harga mereka sudah di 640. Belum lagi Bevin ada rumor beredar ya, akan diakuisisi Northstar dan lain-lain, di mana kalau memang isu itu terkonfirmasi, harga Bevin ini akan lanjut melejit lagi. Nah, kita lihat ada Tebik. Tebik ini juga harga sahamnya ini setelah COVID koreksi, lalu sampai sekarang terjadi kenaikan tidak ada henti-hentinya ya teman-teman. Di bawah 1.500, sekarang harganya sudah di 2.460. Nah, coba teman-teman perhatikan. Sektor-sektor perbankan justru malah lesu, yang kita dulunya anggap aman. Sekarang sektor-sektor yang bergerak di dalam bidang teknologi ataupun yang berhubungan dengan Gojek, malah harga sahamnya melejit dengan sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman coba kita analisa bersama. Ini yang dulu saham-saham yang kita anggap aman, justru sekarang longsornya nggak karuan ya, seperti Unilever, Gudang Garam, HMSP, dan Pegas, dan sederet saham lainnya. Tetapi saham-saham yang berhubungan dengan teknologi, digital, dan ada hubungan dengan Gojek yang justru melejit tidak karuan lejitnya. Nah, sekarang masa-masa yang dinantikan. Gojek sudah merge dengan Tokopedia dan mereka akan IPO di IHSG. So this is what we have been waiting for teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di bursa Amerika ya, perusahaan digital justru yang naiknya secara konsisten terus-menerus ya sepanjang tahun. Contohnya nih seperti FAANG, mungkin teman-teman tahu, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google. Coba teman-teman nanti Google, kalian lihat pergerakan harga mereka di saat mereka mulai relevan atau rally, sampai sekarang pergerakan harganya seperti apa. Nah, karena teknologi dan data itu berkembang terus-menerus ya, mereka ini yang perusahaan dipaksa untuk terus berkembang mengikuti zaman. Nah, dan mereka ini dekat dengan masyarakat ya, masyarakat itu tahu perusahaannya seperti apa, service mereka itu digunakan setiap hari, jadi mereka ini familiar dengan perusahaan-perusahaan ini. Nah, contohnya nih orang-orang Amerika atau bahkan kita sendiri ya, ini kita menggunakan service ini setiap hari. Contohnya Facebook ya, everyday we're using Facebook. Amazon, mereka orang-orang Amerika belanja di Amazon, dan HP kita atau bahkan banyak orang menggunakan produk Apple. Dan Netflix, apalagi Netflix, kita nonton banyak banget film-film Netflix. Dan Google, ya siapa yang nggak tahu Google, setiap orang menggunakan Google untuk mencari informasi. Sehingga apa? Generasi investor baru juga pasti ingin mempunyai saham-saham seperti ini karena mereka setiap hari menggunakan servis mereka. Nah, begitu juga dengan GoTo ini ya. Siapa yang nggak tahu Gojek? Siapa yang nggak tahu Tokopedia? Mereka belanja di Tokopedia dan mereka menggunakan servis Gojek setiap hari. Beli makanan aja sekarang enak banget ya, tinggal tekan satu tombol, makanan diantar sampai di depan rumah. Nggak takut untuk nggak punya supir lagi nih teman-teman. Kapanpun tekan tombol, kita bisa diantar dari satu poin ke poin lainnya. Lalu, dulu seringkali bayar makanan di restoran atau bayar listrik dan lain-lain, semua sekarang bisa lewat di aplikasi Gojek. Gampang banget kan hidup zaman sekarang? Nah, jadi semakin banyak orang yang akan menggunakan servis ini ke tahun-tahun yang akan datang. Ingat, investor di Indonesia itu baru 1% loh. Bayangin kalau generasi ke depan mereka semakin fasih dengan dunia investasi, the one thing that they will want to have is
GoTo Stock ya, atau sahamnya GoTo. Kenapa? Karena mereka merasakan servisnya, mereka bisa melihat perusahaannya ini sangat nyata, setiap hari dekat dengan perusahaan ini. Jadi kalau mereka bingung dengan saham apa yang harus mereka beli, ya mereka akan melakukan pembelanjaan. Nah, kita lihat investor baru 1% nih di Indonesia, tetapi pengguna Gojek sudah sangat banyak ya teman-teman. Nah, tadi selain servis yang sudah sangat memadai dipenuhi oleh Gojek, berikutnya orang-orang juga belanja yang dulu harus pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, sekarang tinggal belanja apapun menggunakan online ya, dan itu bisa didapatkan di Tokopedia. Jadi merger GoTo ini akan menjadi one super app di mana kita sudah tidak perlu lagi nih akses ke aplikasi lainnya, segala sesuatu sudah didapatkan dengan aplikasi GoTo ini. Jika ada service yang perlu dikembangi, mereka ya ada banyak banget dana, kayak unlimited dana nih, dan tim yang cukup berpotensi untuk mengembangkannya. Dan jika mereka ingin membutuhkan cepat, ya mereka tinggal akuisisi saja. Gampang kan, seperti MBPN, mereka tinggal akuisisi atau beli sahamnya, jadi mereka langsung bisa on track nih. Jadi teman-teman, the potential of GoTo ini very very huge ya. Nah, ini ada beberapa poin penting yang kita perlu pelajari di GoTo ini. Pemegang terbesar mereka, saham-saham GoTo ini adalah, pertama ada Alibaba 12,6% dan ada SoftBank 15,3%. Ya, ini adalah entity yang sangat sukses dalam melakukan investasi. Teman-teman boleh melakukan research tambahannya di Alibaba dan SoftBank ini dan lihat potensi atau performance mereka di dalam dunia investasi. Lalu berikutnya, gross transaction value gabungan mereka mencapai 310,2 triliun per tahun 2020. 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020 ini, jumlah transaksi mereka sangat besar teman-teman, dan mereka mempunyai 11 juta mitra usaha. Wow, fantastis sekali ya. Nah, ini teman-teman, mereka ada 100 juta pengguna aktif. Dan populasi Indonesia ini sekitar 270 juta. Sepertiganya ya teman-teman. Jadi kalau tadi yang investor, yang cuma 1% baru mulai berinvestasi saham, nanti di tahun-tahun selanjutnya kan akan lahir baru lagi ya, investor-investor baru. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi Gojek dan mereka mau melakukan investasi saham, kira-kira saham apa yang akan mereka lakukan? Ya pastinya saham Gojek ini adalah menjadi salah satu opsi buat mereka melakukan investasi. Jadi potensial, again, is very huge. Dan GoTo ini menyumbang 2% GDP Indonesia. Ini luar biasa sekali ya. Satu perusahaan ini menyumbang 2%. Dan mereka proyeksikan akan menjadi lebih dari 2% di tahun yang akan datang. Nah, tetapi teman-teman, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Saham GoTo ini masih merugi ya, jadi kita harus tahu perusahaan ini belum mencetak profit dan masih tetap merugi. Dan mungkin valuasi PBV ini, PBV-nya si GoTo ini akan sangat tinggi ya, apalagi saat mereka IPO, di mana akan banyak orang yang menunggu untuk membeli saham ini. Dalam waktu beberapa minggu pertama atau bahkan beberapa bulan pertama, valuasi saham GoTo ini akan sangat tinggi. Nah, itu adalah menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Nah, jadi oke teman-teman, yang sudah hype nih mau beli saham GoTo, ingat ya, jangan sampai ketinggalan buat beli saham IPO-nya. Jangan sampai kalian ini beli ketinggalan dan harganya sudah nggak tahu sampai mana. Jadi jangan cuma hype doang dong teman-teman. Kalian sudah harus take action dan persiapan untuk membeli saham IPO-nya dulu. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya? Teman-teman bisa ke eipo.go.id ya teman-teman. Di situ bisa langsung akses, coba daftar, ikuti petunjuknya, gampang banget kok, tinggal input langsung jadi. Karena kemungkinan besar Gojek atau GoTo akan IPO dan kita bisa belanja saham IPO-nya di website eipo ini. Jadi jangan cuma hype doang, tetap persiapan supaya teman-teman bisa mendapatkan harga IPO mereka, oke? Nah, jadi teman-teman, kira-kira dampak GoTo akan seperti apa sih untuk Indonesia? Nah, ini hal yang sangat penting. Ini akan menjadi katalis baru untuk investor-investor baru masuk ke IHSG ya. Karena dulu kita nggak ada saham sebagus GoTo ini, dan sekarang muncullah di tahun 2021 setelah COVID ada saham GoTo yang IPO di IHSG. Nah, selain dana asing akan masuk ke IHSG karena sudah ada opsi yang menarik, ini juga bisa menarik perhatian para investor-investor lokal dan mengundang investor-investor baru untuk mulai berinvestasi. Ingat, sekarang ini baru 1% loh yang mulai berinvestasi di saham, yaitu investor retail ya. Kedepannya kalau millennials atau generasi Z sudah makin fasih dalam dunia investasi dan opsi saham teknologi juga semakin banyak, maka dunia IHSG akan ada kemajuan yang sangat pesat di tahun-tahun yang akan datang. Oke teman-teman, kira-kira video hari ini juga sudah banyak informasi yang saya bagikan ya. Bagi kalian yang mau mengakses eksklusif konten AJ Invest lainnya seperti konsultasi saham, request watchlist, ataupun stock screener, bisa segera visit ke traktir.id/AJ Invest ya. Nah, bagi kalian yang belum follow Instagramnya AJ Invest, bisa segera join ya di ajinvest.official.
Dan di sana kalian bisa mendapatkan quick update serta melihat testimoni yang sudah bergabung dengan grup Premium AG Invest. Oke teman-teman. Nah, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi baru seputar investasi saham. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.